Kita tumbuh dengan keinginan besar untuk diterima. Sejak kecil kita belajar bahwa senyum orang lain adalah hadiah, dan kekecewaan mereka adalah hukuman. Kita terbiasa hidup untuk mendapatkan tepukan, pengakuan dan penerimaan. Maka tak heran, banyak dari kita secara tidak sadar menjadikan hidup ini sebagai panggung besar, di mana peran utama yang kita mainkan bukanlah diri sendiri, tapi versi diri yang ingin dilihat orang lain. Kita memakai topeng harapan orang tua, tuntutan pasangan, ekspektasi sosial, bahkan keinginan dunia digital yang haus pengakuan. Dan pada titik tertentu kita mulai kehilangan arah. Kita tersesat dalam kehidupan yang tampak baik, tapi terasa hampa. Kamu mungkin lelah tapi tidak tahu kenapa. Kamu merasa sesak tapi tidak tahu dari mana datangnya. Sebenarnya bukan dunia yang membuatmu penat, tapi tekanan halus untuk selalu tampil menyenangkan. Kamu takut berkata tidak, takut membuat kecewa, takut dicap tidak baik. Maka kamu terus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan prinsip demi mempertahankan citra yang bisa diterima. Tapi semakin kamu mencoba menyenangkan semua orang, semakin kamu menjauh dari dirimu sendiri, semakin kamu takut tidak disukai, semakin kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Dan perlahan, kamu tak lagi tahu siapa kamu sebenarnya di balik semua topeng itu. Inilah jebakan yang tak terlihat menjadi budak ekspektasi. Kita menukar kejujuran dengan kenyamanan sosial, menukar keikhlasan dengan pengakuan, dan mengira bahwa diterima berarti dicintai. Padahal cinta sejati tidak lahir dari kepura-puraan, ketulusan tidak tumbuh dari ketakutan, dan kebahagiaan tidak pernah dibangun di atas pengorbanan jati diri. Kita lupa bahwa menjadi diri sendiri adalah jalan yang lebih jujur, meski lebih sunyi. Kita lupa bahwa tidak disukai bukan berarti salah. Dan kita lupa bahwa hidup yang benar-benar utuh dimulai saat kita tidak lagi sibuk jadi yang disukai, tapi sibuk menjadi yang sejati. Di video ini, kita akan menyelami pemikiran tajam dari 3 pemikir agung, Epictetus, Marcus Aurelius, dan Al-Ghazali. Meskipun mereka berasal dari zaman dan tradisi yang berbeda, mereka memiliki satu suara yang sama. Kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain, tapi kamu bertanggung jawab atas kebenaran dirimu sendiri. Jadi tetaplah di sini, jangan pergi sebelum selesai, karena mungkin ini adalah satu-satunya percakapan tenang yang benar-benar kamu butuhkan hari ini. Epictetus, filsuf stoik yang hidup dalam perbudakan fisik, tapi merdeka secara batin, pernah berkata, jika kamu ingin berkembang, bersiaplah ditertawakan oleh orang-orang di sekitarmu. Kalimat ini bukan sekadar pengingat tentang harga perubahan, tapi juga tamparan keras bagi kita yang masih terjebak dalam lingkaran menyenangkan semua orang. Dalam pandangan Epictetus, kebebasan sejati bukan soal bebas berkata apa saja, tapi bebas dari dorongan untuk menyenangkan semua orang. Karena saat kamu hidup berdasarkan harapan orang lain, maka yang kamu jalani bukan lagi hidupmu, melainkan hidup mereka yang bersuara lebih keras darimu. Filsafat stoik menekankan satu prinsip utama: kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan sisanya. Dan pendapat orang lain adalah satu dari banyak hal yang tidak pernah bisa kamu kontrol sepenuhnya. Apapun yang kamu lakukan, berbuat baik, diam, atau bahkan menghindar akan tetap mengundang opini. Dan seringkali opini itu tidak adil, tidak jernih, bahkan tidak masuk akal. Tapi manusia cenderung ingin menjelaskan diri, membuktikan bahwa ia layak, bahwa ia baik. Disinilah perang dimulai. Kita mencoba memoles citra, mengatur persepsi, berharap semua orang bisa memahami dan menerima kita. Padahal itu mustahil. Bahkan para nabi pun tidak bisa menyenangkan semua orang, apalagi kita. Epictetus mengajak kita untuk mundur sejenak dan bertanya, apakah kamu hidup untuk kebaikan batinmu atau untuk pandangan mereka yang bahkan tidak hidup bersamamu? Dalam logika stoik, ketenangan batin hanya bisa lahir jika kita berani memilih untuk tidak memuaskan ego semua orang, termasuk ego mereka yang menganggap kita kurang atau tidak sesuai harapan. Karena seringkali yang mereka nilai bukan dirimu yang sebenarnya, melainkan bayangan mereka sendiri tentang siapa kamu seharusnya. Maka jika kamu hidup untuk membuktikan sesuatu pada mereka, kamu akan terus berlari dalam labirin tanpa pintu keluar. Kebebasan sejati dimulai saat kamu berkata dalam hati, aku cukup, meski mereka tak menganggapku cukup. Dan dari sanalah kamu mulai membangun benteng dari dalam. Bukan benteng yang memisahkanmu dari dunia, tapi benteng yang melindungimu dari badai ekspektasi orang-orang yang bahkan tak mengenal siapa dirimu sebenarnya. Epictetus tak sedang menyuruhmu untuk jadi keras kepala, tapi ia sedang membangunkanmu dari mimpi bahwa kamu
bisa hidup damai dengan terus menyenangkan semua orang. Tidak bisa dan kamu tidak perlu. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga pemikir mendalam, menulis dalam jurnal pribadinya, ambisi untuk disukai adalah bentuk lain dari perbudakan. Ia sadar betul bahwa kekuasaan dan pengaruh tidak menjamin kebebasan batin. Bahkan di puncak kekaisaran, ia menyaksikan betapa banyak orang di sekelilingnya hidup dalam kepura-puraan. Mereka menunduk bukan karena hormat, tapi karena keuntungan. Mereka memuji bukan karena kagum, tapi karena ingin diterima. Dan Marcus di tengah segala kejayaan itu, memilih hidup dalam kejujuran. Ia tahu bahwa menyenangkan semua orang bukan hanya melelahkan, tapi juga bisa menghancurkan integritas diri sedikit demi sedikit. Dalam dunia yang penuh sorotan, Marcus menemukan kedamaian justru dalam kesunyian batin. Ia menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk dunia. Ia memilih nilai-nilai yang tetap, meskipun sekelilingnya terus berubah. Dan di sanalah letak kebijaksanaannya. Tidak semua pujian adalah berkah, dan tidak semua kritik adalah kutukan. Bagi Marcus, satu-satunya penilaian yang benar-benar penting adalah penilaian nuranimu terhadap dirimu sendiri. Jika kamu menjual prinsipmu demi validasi, kamu akan kehilangan arah. Dan ketika arah itu hilang, kamu bisa terlihat sukses di luar tapi kosong di dalam. Seperti kapal megah yang kehilangan kompasnya, berlayar jauh, tapi tidak tahu kemana. Marcus menyadarkan kita bahwa validasi sosial adalah ilusi yang menggoda. Kita pikir ketika orang lain menyukai kita, maka kita akan merasa damai. Tapi kenyataannya tidak pernah sesederhana itu. Karena orang yang menyukaimu hari ini bisa jadi membencimu esok. Standar mereka berubah, selera mereka berganti, dan kamu akan terus menyesuaikan diri dengan bentuk yang mereka inginkan. Dan semakin kamu beradaptasi, semakin kamu menjauh dari jati dirimu. Kamu bukan lagi manusia utuh, tapi cermin yang hanya memantulkan bayangan orang lain. Dan itu menyedihkan, karena ketika kamu menukar kejujuran demi pujian, kamu sedang menjual bagian terbaik dari dirimu sendiri. Marcus mengajak kita untuk kembali ke pusat, ke dalam. Ia percaya bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada citra, tapi pada keteguhan memilih kebenaran meskipun tidak disukai. Dalam Meditations, ia menulis bahwa kita hidup hanya sesaat, dan waktu yang kita miliki terlalu singkat untuk dihabiskan menyenangkan semua orang. Maka daripada sibuk mengatur persepsi orang lain, lebih baik jaga niatmu tetap murni. Daripada mengejar validasi, lebih baik jaga integritas. Karena ketika kamu bisa berdiri di hadapan dirimu sendiri tanpa rasa malu, itulah saat kamu benar-benar bebas. Dan itu lebih berharga daripada ribuan likes atau sorak-sorai dunia. Al-Ghazali, sang hujatul Islam, pernah melewati fase krisis batin yang dalam. Di tengah puncak kejayaan sebagai ulama, guru besar, dan tokoh paling disegani dalam dunia keilmuan Islam, ia justru dihantui kegelisahan. Ia merasa hampa. Seolah-olah ilmu yang ia miliki belum menyentuh hatinya sendiri. Dunia memujinya, murid-murid mencintainya, tapi di dalam dirinya ada suara kecil yang bertanya, apakah semua ini karena Allah atau karena takut ditolak manusia? Pertanyaan itulah yang menghentakkannya, dan dari sana ia mulai melepaskan dunia, meninggalkan karier, popularitas, dan bahkan keluarganya demi menemukan kembali makna ikhlas sejati. Bagi Al-Ghazali, takut ditolak manusia adalah bentuk hijab, tabir halus yang menghalangi hubungan murni antara hati dan Tuhan. Karena selama kita menggantungkan harga diri pada penerimaan manusia, maka niat kita tidak pernah utuh. Kita berbuat baik tapi sambil menoleh apakah orang menyukai. Kita menolong tapi berharap disanjung. Kita menulis, berbicara, berkarya tapi diam-diam ingin dipuji. Dan ketika itu terjadi, ruh dari amal itu mulai rapuh. Al-Ghazali tidak menolak kebaikan dunia, tapi ia memperingatkan bahwa cinta pada penerimaan manusia bisa menjadi jerat yang sangat halus, yang menjauhkan kita dari keikhlasan yang murni. Dalam karya agungnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa ikhlas bukan sekadar niat tersembunyi, tapi perjuangan batin yang berkelanjutan. Ia menulis bahwa manusia bisa melakukan amal yang besar, tapi rusak karena satu bisikan, apa kata orang nanti. Dari sanalah lahir rasa ingin menyenangkan semua pihak, takut dianggap sombong, takut terlihat salah, takut tidak disukai. Dan inilah perang batin yang lebih sulit dari sekadar dosa fisik, perang antara kemurnian, niat dan kebutuhan untuk diterima. Al-Ghazali ingin kita sadar bahwa selama hidupmu ditentukan oleh penilaian orang lain, maka kamu belum sepenuhnya milik Allah, ya kamu masih milik dunia. Tapi bagaimana caranya keluar dari jerat itu?
Menurut Al-Ghazali, jawabannya adalah mengenal dirimu sendiri dan Tuhanmu. Saat kamu tahu bahwa nilai dirimu bukan berasal dari penilaian orang lain, tapi dari kesadaran akan posisi dirimu di hadapan Allah, maka kamu akan bebas. Saat kamu mulai bertanya bukan apa kata mereka, tapi apakah ini diridainya, maka kamu mulai hidup dengan ruh. Bukan untuk disukai, tapi untuk jadi hamba yang jujur. Dan saat kamu jujur, kamu akan menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak sedang bermain untuk dunia. Kamu sedang kembali pulang ke jati dirimu. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Pada awalnya, keinginan untuk menyenangkan orang lain tampak seperti hal yang mulia. Kita ingin membantu, ingin menjaga perasaan, ingin menjadi bagian dari lingkaran yang diterima. Tapi perlahan-lahan jika tidak disadari, keinginan itu berubah menjadi kebutuhan. Kita mulai merasa bahwa nilai diri kita tergantung dari bagaimana orang menilai kita. Kita merasa bersalah saat mengecewakan. Meskipun kita punya alasan yang jelas, kita takut berkata jujur karena tidak ingin kehilangan relasi. Dan kita mulai terbiasa menyembunyikan ketidaknyamanan demi mempertahankan harmoni yang semu. Lama-kelamaan, kita mulai kehilangan batas antara mana yang benar-benar berasal dari diri dan mana yang hanya reaksi atas ekspektasi orang lain. Dalam psikologi modern, kondisi ini dikenal sebagai people pleasing. Trap perangkap menjadi orang baik di mata semua orang, tapi tidak jujur pada diri sendiri. Orang-orang yang terjebak dalam pola ini sering terlihat ramah, peduli, dan menyenangkan, tapi di balik itu mereka menyimpan lelah yang mendalam. Mereka cemas ketika harus menolak, gelisah saat ada konflik, dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri jika ada orang yang kecewa. Akibatnya, mereka hidup dalam tekanan mental yang konstan. Yang lebih buruk, mereka mulai lupa siapa mereka sebenarnya karena terlalu lama hidup menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Akhirnya suara hati sendiri jadi tak terdengar lagi. Secara rohani, ini adalah bentuk keterputusan dengan fitrah. Dalam Islam, fitrah manusia adalah untuk hidup jujur, selaras antara niat, ucapan, dan tindakan. Tapi ketika kita memaksakan diri untuk selalu menyenangkan orang, kita mulai menciptakan dualitas. Wajah luar yang tampak lembut dan sopan, tapi batin yang tertekan dan menjerit. Kita menjadi aktor dalam hidup sendiri, bukan pelakon sejati. Bahkan ibadah pun bisa kehilangan ruh ketika niatnya digerakkan oleh rasa takut dianggap buruk oleh manusia, bukan rasa rindu kepada Tuhan. Ini bukan sekadar masalah sosial atau psikologis, tapi juga persoalan spiritual. Karena hati yang terbiasa pura-pura akan sulit merasakan kehadiran ilahi secara utuh. Lebih jauh lagi, pleasing people membuat kita rentan dimanipulasi. Ketika kita takut mengecewakan, kita menjadi mudah diatur. Ketika kita ingin disukai, kita jadi kompromi dengan prinsip. Dan saat kita terlalu peduli pada citra, kita mulai mengambil keputusan bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan reaksi orang. Pada titik itu, kita bukan lagi pemimpin hidup kita sendiri. Kita jadi penumpang dalam kapal yang dikendalikan oleh ombak pendapat orang lain. Inilah kenapa pleasing people bisa sangat merusak. Karena ia menghancurkan pondasi terpenting dalam hidup manusia, kesadaran diri. Dan tanpa kesadaran itu, kamu bisa sukses secara sosial, tapi bangkrut secara spiritual. Berkata tidak adalah tindakan sederhana, tapi bagi banyak orang itu terasa seperti dosa. Ada rasa bersalah yang menyusup begitu dalam saat kita menolak permintaan orang lain, apalagi orang terdekat. Kita khawatir dianggap egois, takut dicap sombong, dan cemas bahwa penolakan itu akan melukai atau mengecewakan mereka. Maka tanpa sadar, kita lebih memilih menanggung beban sendiri daripada mengatakan tidak yang sejujurnya perlu. Padahal hidup yang jujur kadang justru menuntut kita untuk belajar menolak, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita sedang menjaga kewarasan dan batas diri yang sehat. Perasaan bersalah ini seringkali tidak datang dari niat buruk, melainkan dari pola pikir yang terbentuk sejak lama. Kita tumbuh diajarkan bahwa menjadi baik artinya selalu membantu, selalu hadir, dan selalu menyenangkan orang lain. Tapi kita lupa bahwa manusia bukan mesin kebaikan. Kita punya kapasitas, energi, emosi, dan prioritas. Tidak semua permintaan bisa kita penuhi, dan tidak semua orang bisa kita tolong di semua waktu. Bahkan Rasulullah pun yang akhlaknya paling mulia tidak bisa mengakomodasi seluruh keinginan umatnya. Maka kenapa kita merasa harus mampu menyenangkan semua orang? Seakan-akan hidup ini hanya untuk melayani ekspektasi mereka. Rasa bersalah saat berkata tidak juga sering datang dari ketakutan akan kehilangan cinta. Kita takut jika tidak membantu maka mereka akan menjauh.
Kita takut jika menolak maka kita tidak lagi dianggap baik. Namun cinta yang tumbuh dari pemaksaan tidak akan pernah bertahan lama. Dan penerimaan yang lahir dari kepura-puraan hanya akan menjadi beban. Jika seseorang hanya bisa menghargaimu ketika kamu selalu berkata ya, maka itu bukan hubungan yang sehat. Orang yang benar-benar mencintaimu akan mengerti ketika kamu sesekali menolak, karena mereka tahu bahwa cinta juga butuh batas, bukan hanya pengorbanan. Dalam konteks spiritual, belajar berkata tidak adalah bagian dari menjaga amanah atas dirimu sendiri. Tubuhmu, waktumu, jiwamu adalah titipan yang harus dijaga. Jika kamu terus mengorbankan dirimu demi menjaga citra baik di mata orang, maka kamu sedang menyia-nyiakan amanah itu. Islam mengajarkan untuk menolong sesama, tapi tidak pernah menyuruh kita mengorbankan kebenaran atau kewarasan demi validasi. Bahkan Al-Ghazali mengingatkan bahwa ikhlas itu kadang berarti menolak dengan tenang, bukan menerima dengan terpaksa. Dan Epictetus pun menyampaikan, kewajibanmu adalah memilih dengan bijak, bukan menyenangkan semua suara. Maka berkata tidak bukan bentuk penolakan terhadap cinta, melainkan pernyataan bahwa kamu juga berhak menjaga dirimu sendiri. Empati adalah kemampuan mulia. Ia membuat kita mampu memahami rasa sakit orang lain, ikut hadir dalam kepedihan mereka, dan merespons dengan hati yang terbuka. Tapi di sisi lain, empati juga bisa menjadi pedang bermata dua, karena ketika empati tidak diiringi batas yang sehat, ia bisa berubah menjadi jerat. Kita jadi terlalu ikut campur dalam masalah orang lain, merasa bersalah atas penderitaan yang bukan milik kita, dan merasa harus memperbaiki semua hal, padahal itu di luar kuasa kita. Lama-kelamaan, tanpa sadar, kita tidak lagi berempati, kita justru menjadikan ekspektasi orang lain sebagai pusat kendali hidup kita. Dan disinilah empati berubah wajah menjadi perbudakan emosional. Banyak orang yang terlihat baik sebenarnya hidup dalam tekanan. Mereka selalu mengiyakan, hadir kapanpun dibutuhkan, dan mengorbankan waktu maupun tenaga. Bukan semata-mata karena cinta, tapi karena takut mengecewakan. Ini bukan lagi empati, tapi penyesuaian ekstrim yang membuat seseorang kehilangan batas antara dirinya dan orang lain. Padahal dalam prinsip psikologi yang sehat, empati bukan berarti mengabaikan diri sendiri. Kita bisa peduli tanpa larut, membantu tanpa kehilangan arah, dan mencintai tanpa harus menyerahkan kemudi hidup kita. Tapi untuk mencapai itu kita perlu membedakan mana suara hati dan mana tekanan sosial yang menyamar sebagai kewajiban moral. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan terbakar oleh api orang lain. Kalimat ini mengandung makna dalam, bahwa kamu bisa menghangatkan, tapi tidak wajib ikut terbakar. Kamu bisa hadir, tapi tidak harus hilang dalam kehidupan orang lain. Orang-orang yang terjebak menjadi budak ekspektasi, sering kehilangan kemampuan untuk mengenali kebutuhan diri sendiri. Mereka terlalu fokus memenuhi permintaan, sampai-sampai lupa mengevaluasi. Apakah aku benar-benar ikhlas? Atau hanya takut dikritik? Apakah ini sungguh kebajikan? Atau sekadar pelarian dari rasa tidak enakan? Dalam ajaran tasawuf, empati yang sejati berasal dari hati yang terhubung dengan Tuhan. Hati seperti ini mampu membedakan antara kasih sayang yang tulus dan kerelaan yang melelahkan. Al-Ghazali menyampaikan bahwa orang yang tidak pernah jujur terhadap batas dirinya akan mudah dihancurkan oleh kepura-puraan. Kita perlu belajar bahwa menolak bukan berarti tidak peduli, dan menjaga diri bukan berarti egois. Justru dalam menjaga batas itu, kita sedang memuliakan hubungan agar tidak lahir dari paksaan atau ketakutan, tapi dari niat yang utuh dan sadar. Maka dari itu, empati sejati bukan tentang membiarkan dirimu hancur demi menyelamatkan orang lain, melainkan tentang hadir dengan utuh tanpa kehilangan dirimu sendiri. Batas sehat bukan tentang menjauh dari orang lain, tetapi tentang menjaga agar diri tidak hilang dalam upaya mencintai dan peduli. Sayangnya, banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa membangun batas berarti harus menjadi dingin, menjauh, atau bahkan bersikap kasar. Padahal batas yang sehat justru muncul dari cinta yang utuh dan dewasa. Ia bukan dinding yang membatasi, tapi pagar yang menjaga. Dan jika dibangun dengan niat yang jernih, batas justru memperkuat hubungan. Karena hubungan yang baik bukan ditandai oleh seberapa sering kita berkata ya, melainkan oleh kejujuran saat kita perlu berkata tidak. Banyak dari kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara menetapkan batas. Kita diajarkan untuk jadi anak baik, teman yang bisa diandalkan, pasangan yang pengertian, saudara yang selalu ada. Semua itu baik, tapi tanpa batas, semua peran itu bisa mengikis identitas.
Kita mulai merasa harus hadir dalam semua kondisi, harus memikul beban yang bukan milik kita, dan terus memberi meski diri sendiri sudah kering. Dalam diam kita merasa lelah tapi tak tahu cara bicara. Kita takut jika mulai membangun batas orang-orang akan kecewa. Tapi justru disitulah letak keberanian yang sebenarnya. Berani berkata jujur bahwa aku mencintaimu, tapi aku juga harus menjaga diriku sendiri. Al-Ghazali pernah menyinggung bahwa keberimbangan antara hak Allah, hak diri sendiri, dan hak sesama adalah bagian dari keadilan rohani. Artinya, kita tidak hanya menunaikan kebaikan kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Diri yang terus memberi tanpa diisi lama-lama akan kosong. Dan dari kekosongan itu, lahirlah kebencian tersembunyi, kejenuhan, dan rasa hampa yang tidak tahu dari mana asalnya. Maka sebelum semuanya meledak, sebelum rasa lelah berubah jadi dendam, batas perlu ditata. Tidak harus keras, tidak harus tegas dengan suara tinggi. Cukup dengan konsistensi, kejelasan, dan kelembutan yang jujur. Dalam tradisi Stoik, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas pikiran dan tindakan kita, bukan atas reaksi orang lain. Maka jika kita menetapkan batas dengan tenang dan tulus, lalu orang lain marah atau tersinggung, itu bukan lagi dalam kuasa kita. Yang penting adalah bagaimana kita melakukannya. Apakah dengan niat menyakiti atau menjaga? Batas bukan tentang memutuskan hubungan, melainkan menjaga hubungan tetap sehat dan tidak merusak. Kita bisa berkata tidak tanpa menyinggung. Kita bisa menarik diri tanpa membenci. Kita bisa mencintai tanpa kehilangan arah. Dan di sanalah seni dari batas itu hidup di antara cinta, kesadaran, dan keberanian menjaga diri. Menjadi jujur di dunia hari ini seringkali terasa seperti berjalan melawan arus. Saat semua orang berlomba-lomba membangun citra, menampilkan versi terbaik dari dirinya di media sosial, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi lingkungan, hidup jujur bisa terasa seperti kelemahan. Tapi justru di sanalah nilai kejujuran diuji. Bukan pada saat dunia mendukung dan memuji, melainkan ketika dunia menuntutmu untuk pura-pura, dan kamu tetap memilih menjadi dirimu sendiri. Karena jujur itu bukan hanya soal berkata benar, tapi soal berani hadir sebagai diri sendiri, meski tidak semua akan menyukai atau memahaminya. Dunia hari ini mencintai penampilan, yang mengukur nilai seseorang dari pencapaian, jumlah pengikut, validasi sosial, dan kesan pertama. Di tengah standar seperti itu, mudah sekali untuk tergoda membentuk topeng, menjadi pribadi yang disukai, bukan pribadi yang sejati. Kita mulai belajar berkata halus padahal sedang terluka, tersenyum padahal hancur, dan mengiyakan padahal hati menolak. Lama-kelamaan, kita hidup dalam dua dunia. Dunia luar yang tampak sempurna, dan dunia dalam yang mulai retak. Disinilah banyak jiwa kehilangan arah, karena terlalu lama menjadi apa yang orang mau, bukan apa yang hati tahu. Al-Ghazali dalam banyak tulisannya menekankan bahwa kejujuran adalah jalan kembali kepada Allah. Ia menyebut siddiq, jujur secara batin dan lahir, sebagai salah satu derajat tertinggi dalam perjalanan spiritual. Karena kejujuran bukan hanya jalan menuju ridha manusia, tapi jalan menuju kebebasan jiwa. Orang yang jujur mungkin kehilangan pengikut, kehilangan posisi, bahkan kehilangan relasi, tapi ia akan memperoleh sesuatu yang lebih agung, ketenangan hati. Kelestarian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dipalsukan, karena ketenangan adalah buah dari konsistensi antara apa yang kita yakini dan apa yang kita jalani. Dalam dunia yang menuntut kepalsuan, kejujuran adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Kita tidak akan disoraki karena menolak ikut-ikutan. Kita tidak akan viral karena memilih diam daripada menyindir. Tapi jauh di dalam hati kita akan merasa utuh. Dan itu lebih dari cukup, karena yang paling menyakitkan bukanlah ketika orang lain tidak mengenali kita, melainkan ketika kita sendiri tidak mengenali siapa diri kita sebenarnya. Maka jadilah jujur, bukan untuk terlihat baik, tapi untuk benar-benar hidup. Karena hidup yang dijalani dengan jujur meski sepi, lebih bermakna daripada hidup yang penuh sorotan tapi hampa. Banyak luka dalam hidup tidak datang dari kejadian besar, tapi dari kata-kata kecil yang terus terngiang, perlakuan yang kita diamkan, atau perasaan tertolak yang tidak pernah kita beri ruang untuk sembuh. Luka batin tidak selalu tampak tapi terasa. Ia tinggal di dalam bentuk rasa tidak cukup, malu yang disembunyikan, dendam yang dibungkus senyum, dan perasaan ingin membuktikan diri kepada dunia. Maka banyak orang yang hidupnya bukan untuk damai, tapi untuk membuktikan. Mereka tidak sedang menyembuhkan luka, tapi sedang ingin menang. Menang dari orang yang meremehkan,
menang dari masa lalu yang menyakitkan, atau menang dari bayangan diri yang dulu dianggap lemah. Tapi sesungguhnya, luka tidak pernah betul-betul sembuh dengan kemenangan atas orang lain. Luka batin yang tidak diberi ruang untuk dimengerti, sering menjelma jadi ambisi. Kita ingin sukses bukan karena panggilan jiwa, tapi karena ingin menunjukkan bahwa kita layak. Kita ingin terlihat bahagia, bukan karena benar-benar tenang, tapi karena ingin membuat orang yang menyakiti kita menyesal. Dalam diam, hidup menjadi ajang pembuktian yang tak pernah selesai. Setiap pencapaian tidak menghadirkan kedamaian, tapi justru memperbesar kecemasan. Apakah ini cukup? Apakah mereka melihat? Apakah kau sudah menang? Dan akhirnya kita kehilangan arah. Karena saat tujuan hidup hanya untuk membalas luka, kita sedang memberi kendali atas jiwa kita kepada orang yang pernah menyakiti. Al-Ghazali mengajarkan bahwa kesembuhan sejati bukan datang dari kemenangan eksternal, melainkan dari penerimaan yang mendalam. Ia menulis bahwa hati manusia akan terus gelisah selama ia mengikat ketenangan pada pengakuan luar. Bahkan jika semua orang datang dan memuji, luka batin tetap akan berdarah kalau kita belum memaafkan dari dalam. Dan memaafkan bukan berarti membenarkan perlakuan orang lain, melainkan melepaskan diri dari kendali mereka. Karena selama kita masih ingin menang dari mereka, kita masih terikat. Tapi saat kita bisa berkata, aku tidak butuh kau kalah, aku hanya ingin tenang. Disitulah luka mulai berubah menjadi guru. Menyembuhkan tidak butuh panggung, tidak butuh tepuk tangan. Kadang itu hanya butuh ruang sepi, air mata yang jujur, dan keberanian untuk berdamai. Dunia mungkin tidak tahu apa yang sudah kamu lalui, dan orang yang menyakiti mungkin tidak pernah minta maaf, tapi itu tidak menentukan nilai dirimu. Kamu tidak harus menang di mata mereka. Yang kamu butuhkan hanyalah berdamai di mata dirimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa kemenangan terbesar bukan saat kamu membuat orang menyesal telah meremehkanmu, tapi saat kamu tidak lagi peduli apakah mereka pernah peduli. Kamu sudah bebas, dan dari situ kamu mulai hidup. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita hidup dengan topeng, bukan karena ingin berpura-pura, tapi karena kita merasa tidak cukup baik untuk tampil apa adanya. Kita belajar menyesuaikan diri, menahan kata, menyembunyikan rasa, dan berpakaian sesuai harapan orang. Bahkan saat sendiri, kita terkadang masih merasa harus menjadi versi yang disukai. Topeng itu bukan hanya untuk dunia luar, kadang kita memakainya untuk menipu diri sendiri. Kita bilang tidak apa-apa padahal hancur. Kita tertawa padahal lelah, kita bilang aku kuat, padahal setiap malam ingin menyerah. Dan ironisnya kita terus mempertahankan topeng itu karena takut. Takut ditolak, takut dianggap lemah, takut tidak diterima jika terlihat rapuh. Tapi pada titik tertentu topeng itu mulai retak. Kita mulai merasa asing dengan diri sendiri. Kita tidak tahu lagi apa yang benar-benar kita sukai, apa yang kita perjuangkan, dan siapa sebenarnya diri kita di balik semua peran. Di momen itulah, panggilan untuk kembali muncul, bukan kembali ke masa lalu, tapi kembali ke keaslian. Kembali ke suara hati yang lama dikubur. Kembali ke niat yang sederhana. Hidup dengan jujur. Kita harus berani melepaskan topeng yang selama ini kita pakai sebagai perlindungan. Dan proses melepaskan itu menyakitkan, karena artinya kita harus kehilangan validasi dari orang yang hanya mencintai versi palsu diri kita. Al-Ghazali menyebut kondisi ini sebagai hijab, tirai antara hati kita dan cahaya kebenaran. Selama kita hidup dalam kepalsuan, cahaya itu terhalang. Kita tidak bisa melihat siapa kita sebenarnya, dan karena itu, kita pun sulit merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Tapi saat kita mulai jujur, meski pelan, meski takut, hijab itu mulai tersingkap. Kita mulai merasa utuh meski tak sempurna. Kita mulai tenang, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita berhenti pura-pura kuat. Kita mulai menerima bahwa menjadi manusia berarti punya luka, punya gagal, punya salah, dan dari sana kita bisa kembali bernafas sebagai diri sendiri, bukan bayangan dari ekspektasi orang lain. Menanggalkan topeng bukan berarti mengecewakan orang lain. Itu artinya kita sedang menunjukkan kepada dunia, inilah aku yang sebenarnya. Aku mungkin tidak selalu kuat, tidak selalu ramah, tidak selalu benar, tapi aku nyata. Dan kehadiran yang nyata, walau tidak sempurna, selalu lebih kuat dari kehadiran yang palsu namun memikat. Karena pada akhirnya, hanya orang-orang yang mencintaimu apa adanya yang akan bertahan. Sisanya hanyalah penonton dari sandiwara yang selama ini kau mainkan. Maka biarkan mereka pergi dan sambut dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura, dengan luka, dengan cahaya, dengan utuh.
Kita hidup dalam dunia yang terus berkata, jadilah yang mereka suka. Tapi terlalu lama mencoba menyenangkan, semua orang justru menjauhkan kita dari siapa diri kita sebenarnya. Kita terseret arus validasi, menjadi tokoh utama dalam naskah yang bukan kita tulis sendiri. Kita menjadi ahli dalam membaca situasi tapi gagal membaca diri. Kita cepat menangkap kebutuhan orang lain, tapi lambat mendengarkan kebutuhan batin sendiri. Hari demi hari kita semakin terlatih berpura-pura kuat, senang tenang, padahal di dalam ada jerit sunyi yang tak pernah kita izinkan bicara. Dan sampai kapan kita mau bertahan seperti itu? Berhenti menyenangkan semua orang bukan berarti menjadi keras kepala, bukan pula berubah jadi egois yang tak peduli. Justru di dalamnya ada kedewasaan spiritual yang mendalam, bahwa kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan manusia. Kamu diciptakan untuk mengabdi pada kebenaran, menjaga kewarasan dan menyempurnakan diri. Dan itu semua hanya bisa tumbuh ketika kamu berani berkata, aku memilih jujur, walau tidak semua suka. Aku memilih tenang meski tanpa banyak tepuk tangan. Aku memilih menjaga jiwaku daripada memenuhi ekspektasi yang membunuhku perlahan. Karena kadang, menjaga diri adalah bentuk paling murni dari cinta dan tanggung jawab. Al-Ghazali pernah berkata bahwa jiwa yang terlalu sibuk mencari pengakuan manusia akan lupa mencari pengakuan dari Tuhan. Dan pengakuan tertinggi bukan datang dari ribuan orang yang bersorak, tapi dari hati yang akhirnya bisa berkata, aku damai. Marcus Aurelius juga menulis yang terbaik adalah menjadi seperti batu karang, dihantam ombak tapi tetap tidak bergeser. Bukan berarti tak merasa tapi tak dikendalikan. Tidak mudah memang. Tapi setiap kali kamu memilih untuk jujur daripada menyenangkan, kamu sedang memperkuat fondasi jiwamu. Kamu sedang kembali menjadi manusia utuh, bukan cermin dari ekspektasi orang lain. Jika kamu merasa lelah hari ini, bukan berarti kamu lemah. Mungkin kamu hanya terlalu lama hidup bukan sebagai dirimu sendiri. Maka tenanglah, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan, siapa aku sebenarnya? Tanpa semua topeng itu, mulailah pulang. Kembali ke dalam, kembali ke dirimu sendiri yang pernah kamu tinggalkan demi menyenangkan semua orang. Hari ini izinkan dirimu untuk hidup dengan jujur, untuk berkata cukup, untuk berkata tidak, dan untuk Margaret AMD aku juga berhak tenang. Jika kamu temukan nilai dalam video ini, bantu sebar pada temanmu yang sedang dalam perjalanan pulang ke dirinya sendiri. Dan jika kamu butuh ruang aman untuk belajar menjadi utuh, konten di channel ini akan terus menyambutmu. Kita tumbuh sama-sama tanpa harus sempurna.